tanggal 1 Februari kita tidak akan bisa membeli gas LPG di warung-warung lagi. Kenapa? Karena pemerintah telah menyetopnya. Loh, kok Bu Sri Mulyani kaget sama LPG 3 kilo yang dijual 20.000? Padahal ibu ini kan Menteri Keuangan. Harusnya ya tahu gitu loh kondisi di lapangan. Bukannya malah baru sadar sekarang. Biasanya emak-emak itu kalau beli gas LPG 3 kilo itu sama masangnya. Emak-emak nggak bisa masang gasnya. Dia beli sekalian suruh masangkan. Nanti ada sisa uang berapa dikasihkan bapaknya yang memasang. Nah, terus kalau bulan puasa, ini kan mau bulan puasa, nanti yang merasakan juga emak-emak. Kalau waktu malam gasnya habis, terus kita harus beli di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar LPG 3 kg ya, alias gas melon ya. Bukan gaspol ya, bukan Gaspol Update. Namanya mirip ya. Nah, saat ini teman-teman menjadi viral di media sosial ya, baik antara yang pro dan yang kontra terkait kebijakan baru bahwa gas tersebut mulai Februari 2025 kemarin ini ya, 1 hari yang lalu katanya tidak akan lagi bisa diakses atau didapatkan di warung-warung. Jadi nggak bisa lagi beli gas tersebut di warung-warung sebelah rumah ya. Hal ini dirasa sangat menyulitkan masyarakat di desa-desa ya yang jauh dari agen resmi ya yang diperbolehkan menjual gas. Menurut saya ini betul sekali ya, apalagi contohnya saya sendiri ini kami berada di pelosok ya, di desa lah begitu jauh dari keramaian. Masa sih mau beli gas aja harus ke kota yang jaraknya paling dekat 3 kilometer. Tetapi tujuan pemerintah pasti sangat bagus teman-teman ya, yakni dengar-dengar sih ya katanya agar gas tersebut harganya sampai ke tangan masyarakat itu sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu ya sekitar 12.700 per tabung begitu ya. Apalagi juga saat ini fakta di lapangan banyak sekali restoran-restoran besar yang justru menggunakan gas tersebut gitu loh. Padahal kan mereka seharusnya tidak masuk ke dalam kategori golongan yang berhak menerimanya. Wah, 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 wah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Guys, mulai hari ini ya, tanggal 1 Februari kita tidak akan bisa membeli gas LPG di warung-warung lagi. Kenapa? Karena pemerintah telah menyetopnya. Aduh ya guys ya, makin susah aja kita ya sebagai masyarakat miskin membeli gas LPG. Coba menurut kalian gimana? Ya, komen di kolom komentar. Ya, saya bisa memaklumi gitu ya apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, terutama kalimat kita sebagai masyarakat miskin makin susah aja ya. Ya, saya bisa memahaminya karena saya menjadi bagian dari golongan mereka. Iya toh? Iyalah, jadi kalau misalnya nggak bisa beli gas gitu ya di sekitar rumah, terus mau beli gasnya di mana gitu ya. Tetapi teman-teman ya, ini mungkin apa karena kami telat mendapatkan informasi atau bagaimana ya. Kemarin sampai hari ini tadi ya ketika saya ke warung masih ada gas itu ya. Mungkin itu kulaan lama gitu ya, kalau orang Jawa itu pengambilan waktu yang sudah lama. Jadi mungkin ke depan sudah nggak ada lagi kemungkinan besar. LPG 3 kg tak lagi dijual di pengecer mulai 1 Februari 2025 ya. Sumbernya adalah kompas.com. Lanjut.
gas LPG 3 kilo bersubsidi sebesar Rp12.750. Wow, wow, wow. Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, kaget dengan gas LPG 3 kilo. Apa itu? Nah, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bu Sri Mulyani, kaget dengan harga pasaran gas LPG 3 kilo di masyarakat. Kenapa? Ya, dari informasi yang kita baca, Bu Sri Mulyani kaget dengan harga yang dibeli oleh masyarakat di pasaran. Gas LPG 3 kilo dengan harga 20 ribuan, bahkan bisa lebih di berbagai daerah. Nah, kata Bu Sri Mulyani, harga gas LPG 3 kilo sebenarnya sebelum disubsidi harganya Rp42.750. Nah, setelah disubsidi oleh pemerintah dengan nilai Rp30.000 menjadi Rp12.750. Ya, seharusnya pangkalan gas LPG resmi menjual gas LPG 3 kilo bersubsidi sebesar Rp12.750. Ya, tentu ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah agar masyarakat mendapatkan harga yang sesuai dengan ketentuan. Iya, iya, iya. Bang, kok kontennya nyerang pemerintah? Kan sudah kami bilang gitu ya, pada setiap konten di bagian depan. Kami bukan buzzer ya. Kami bukan buzzer siapapun, bukan buzzernya si A, si B, si C gitu enggak. Kami ini murni reaction politik begitu ya. Jadi kalau memang ada kebijakan pemerintah yang dirasa juga itu berdampak kurang baik terhadap masyarakat kecil gitu ya, ya akan kami sajikan dengan porsi yang sama seperti biasanya gitu ya. Jadi menurut saya secara pribadi nih, tujuan pemerintahnya baik tentu ya, tetapi mungkin caranya yang masih dianggap menyusahkan masyarakat ya, karena sulit banget loh kalau gas habis sedang goreng-goreng telur gitu ya, gasnya habis masa harus ke pangkalan jaraknya 3 kilometer. Dan yang lebih mengagetkan lagi itu Ibu Sri Mulyani kok kagetnya baru sekarang sih Bu? Ngapain nggak sejak dulu kagetnya? Emang harga 20.000 sampai 22.000 per tabung di pengecer itu emang baru sekarang aja ya kan kagak, udah sejak lama 18 sampai 22.000. Lanjut. Loh, kok Bu Sri Mulyani kaget sama LPG 3 kilo yang dijual 20.000? Padahal ibu ini kan Menteri Keuangan. Harusnya ya tahu gitu loh kondisi di lapangan. Bukannya malah baru sadar sekarang. Jadi gini ya teman-teman, di mana Bu Sri Mulyani ini bilang harga asli LPG 3 kg itu 42.750 perak per tabungnya. Tapi karena dapat subsidi dari pangkalan resmi, harganya itu jadi 12.750 perak. Masalahnya di masyarakat itu harga jualnya bisa sampai 20 hingga 22.000 per tabung. Bu Sri Mulyani juga kaget karena subsidi LPG dan solar ini banyak dinikmati kelas menengah. Tapi pertanyaannya Bu, siapa yang salah berarti? Ya kalau kita bilang ke pemerintah, karena dari dulu sistem subsidi ini kan memang nggak pernah dibenahi gitu loh. Udah tahu ada mafia distribusi, kok masih kaget dengan harga LPG yang naik di pasaran? Harusnya pemerintah ini bukan cuma buat soal hitung-hitungan angka di APBN teman-teman, tapi juga cek ke lapangan langsung, biar tahu subsidi ini benar-benar tepat sasaran atau enggak gitu loh. Jangan-jangan yang lebih untung justru para spekulan dan penguasa pasar. Nah, kalau menurut kalian nih ya, subsidi LPG ini masih efektif atau cuma jadi ladang cuan buat orang-orang tertentu doang? Coba deh share pendapat kalian, drop komen ya. Ya, mungkin ini adalah momentum teman-teman ya. Saya berharap ini adalah momentum bagi bangsa dan negara ini untuk memperbaiki distribusi ini gas melon 3 kilogram. Ya, saya juga memaklumi gitu ya. Betapa susahnya pemerintah untuk tujuannya baik gitu ya, tetapi tidak jarang itu dampaknya di masyarakat itu nggak baik. Contohnya ini ya, dulu awalnya gas 3 kilogram ini kan juga ditentang ya di masa SBY periode pertama kali, saat itu masih wakil presidennya Yusuf Kalla, saya masih ingat betul gitu ya. Saat itu minyak tanah di stop gitu, diganti LPG 3 kilogram karena minyak tanah dianggap ya itu
minyak fosil ya, itu bisa merusak lingkungan dan tidak terbarukan lah istilahnya seperti itu. Saat itu ditentang ya, gas LPG konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kilogram dan banyak sekali, gas-gas yang meleduk gitu ya, meledak. Tetapi sekarang ya, begitu regulasi tentang gas 3 kilogram diubah, ya masyarakat juga, berspeak up lagi. Jadi memang agak sulit. Tapi saya paham kemungkinan besar pemerintah ini juga ingin, membersihkan lah mafia-mafia yang menyebabkan gas dari 12.700 menjadi 20.000 itu ingin dibersihkan ya. Tentu membersihkannya harus bener lah, Bu. Bukan pengecer yang menaikkan harganya. Ya pengecer kan tentu ingin untung ya, tetapi kan jalur distribusinya ini terlalu panjang. Itu loh yang menyebabkan ya, dari Pertamina 12.700 masuk ke agen, masuk ke apalagi ke pangkalan, masuk ke pengecer. Kebanyakan, kepanjangan ya. Potong aja, Bu ya. Lanjut. Kebijakan lagi dari pemerintah. Warung-warung sudah tidak boleh menjual gas LPG 3 kilo. Kebijakan ini apakah menguntungkan rakyat kecil? Apakah menguntungkan rakyat besar? Ayo nanti tulis di komentar. Kalau warung-warung kecil tidak boleh menjual gas LPG yang 3 kilo, itu yang merasakan akibatnya emak-emak. Biasanya emak-emak itu kalau beli gas LPG 3 kilo itu sama masangnya. Emak-emak nggak bisa masang gasnya. Dia beli sekalian suruh masangkan. Nanti ada sisa uang berapa dikasihkan bapaknya yang memasang. Nah, terus kalau bulan puasa, ini kan mau bulan puasa, nanti yang merasakan juga emak-emak. Kalau waktu malam gasnya habis, terus kita harus beli di mana? Beli di pangkalan, beli di agen. Apa mereka masih buka malam-malam? Kalau tetangga bisa kita dok, dia mau bukakan, dia mau ngasihkan gas. Lah, kalau bulan puasa gas habis, kita nggak bisa masak, terus di mana? Ini kebijakan ini menguntungkan siapa ini? Warung-warung kecil itu dia cuma badi loh, dia cuma ambil untung 2.000 loh. Itu aja sudah sangat membantu warga di sekitarnya. Yang nggak bisa masang dipasangkan. Kadang gasnya itu ngecas dikembalikan, itu juga boleh. Nah, kalau kita harus beli di agen atau pangkalan, saya nggak bisa membayangkan antrinya berapa banyak itu. Nah, kalau begini, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan juga agen atau pangkalan-pangkalan. Kasihan warung-warung kecil. Dia sudah mendapatkan uang, terus sekalian di stop rezekinya, dan nggak boleh beli gas LPG lagi. Lah, ini kebijakan ini menguntungkan rakyat atau tidak? Ayo tulis di kolom komentar. Iya. Barusan kita mendengar pernyataan emak-emak teman-teman ya. Menurut saya ini adalah salah satu pernyataan emak-emak yang mewakili ya, mewakili isi hati emak-emak seluruh Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ya, terutama emak-emak di desa ya, mungkin ya teman-teman yang hidup di kota ya mungkin nggak pernah ngeliat lah bahwa masih banyak sampai saat ini orang itu yang masih nggak bisa masang gas LPG gitu ya. Bagi kami yang hidup di desa gitu ya, di daerah dan di desa, iya sering ngelihat lah ya. Bahkan warung eceran itu ketika gas 3 kilogramnya itu dibeli oleh seorang warga, itu diminta mengantar ke rumahnya. Coba bayangin ya. Si warung ini diminta mengantar ke rumahnya. Dari rumahnya disuruh masangin. Kenapa? Karena emak-emak di situ, ibu-ibu di situ nggak bisa masang. Terus kalau misalnya gas LPG 3 kilogram ini hanya boleh dijual di pangkalan resmi SPBE ya, yang ditunjuk secara resmi oleh SPBE ibaratnya. Lah terus emak-emak yang nggak bisa masang ini gimana ceritanya? Apa Pak Lurah disuruh masangin? Pak Lurah kohot? Hah?
Kalau Pak Lurah kok disuruh masangin, waduh ditampar pakai Rubicon nanti ya kan. Lanjut. Ada berita, mulai besok 1 Februari 2025, LPG 3 kilo tidak lagi dijual di warung-warung ataupun pengecer. Jadi tujuannya agar distribusi LPG subsidi ini lebih tepat sasaran untuk rumah tangga, usaha mikro yang memenuhi kriteria. Nantinya masyarakat bisa mendapatkan LPG ini di sub penyalur resmi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pula. Sebagai contoh, di daerah Jawa Tengah itu biasanya di angka Rp18.000. Sebenarnya ketentuan ini sangat membantu masyarakat ya, karena yang pertama harganya pasti jauh lebih murah dibandingkan masyarakat ngambil ke pengecer, karena pengecer pasti ngambil untung dong. Terus yang kedua, mengutip informasi dari mypertamina.id, katanya tidak ada limitasi ataupun belum ada limitasi untuk pengambilan atau pembelian LPG ini. Jadi menurut kamu gimana? Setujukah pengecer tidak boleh jualan LPG lagi? Iya, barusan adalah ini adalah bagian dari emak-emak yang lebih moderat ya karena muda gitu ya kan. Iya, jadi dia masih berpikirnya ya jam terbangnya masih tinggi ya, mobilisasinya juga masih tinggi. Jadi mungkin dia mikirnya kalau misalnya harus beli di pangkalan, gua bisa, gua kan masih muda gitu ya. Ya nggak masalah karena memang pendapat itu tergantung siapa yang memberikan pendapat gitu ya. Ketika orang kota berpendapat ya dengan orang desa tentu beda. Kenapa ya? Kondisi latar belakang mereka berbeda. Nah, barusan ini adalah mbak-mbak yang menurut saya masih dalam usia produktif, yang masang gas mungkin nggak akan kesulitan dan kemungkinan besar rumahnya juga nggak begitu jauh dari pangkalan resmi atau agen lah seperti itu yang diperbolehkan menjual gas 3 kilogram ya. Nah, menurut teman-teman bagaimana terkait rencana pemerintah ini gitu ya? Bukan rencana sih, udah ditetapkan ya sejak 1 Februari 2025 kemarin. Oke, kita lihat aja nanti bagaimana respon warga ya se-Indonesia Raya terkait penerapan kebijakan baru tersebut. Lanjut. Mulai 1 Februari pemerintah mau stop layanan jual LPG 3 kilo ke pengecer. Di mana pikirannya coba? Gimana caranya jual dari SPBE langsung ke desa-desa yang ada di pelosok tanpa ada pengecer? Coba pikir. Yang salah itu sebenarnya bukan dari pengecer, Pak. Bukan dari pengecer. Karena layer distribusi tata niaga dari SPBE itu nggak bener. Coba bayangin, ada di SPBE ada distributor ke agen ke pangkalan, baru ke pengecer. Terus kalau pengecernya harus terdaftar ini sampai mau daftarin semua yang ada di desa-desa itu impossible, nggak mungkin. Belajar dari rokok lah, produk rokok itu ada di mana-mana, tapi harganya tidak terlampau jauh dari harga produsennya. Kenapa? Karena availability-nya tersedia di mana-mana. Toko bisa beli di mana-mana. Persaingan harga terjadi. Ketika persaingan harga terjadi, di situ kemudahan dan pelanggan akan menang. Kalau sekarang, siapa sih yang bisa beli ke SPBE? Dibatasi, coba ditambah banyak. Orang-orang yang bisa beli ke SPBE itu dibuat tambah banyak. Sehingga terjadi persaingan harga. Yang kenyang, yang gendut tuh yang ada di tengah, bukan yang di bawah. Yang di warung itu cuannya cuma 2.000 Pak maksimal. Gak mungkin lebih. Yang di tengah nih yang kenyang, yang harus dipotong. Gitu, coba itu pakai ini nih, mikir. Iya. Hampir sama ya di bagian tengah tadi apa yang disampaikan oleh netizen barusan dengan apa yang saya sampaikan pada bagian depan tadi ketika saya mengomentari video-video sebelumnya bahwa harga mahal itu nggak bisa menyalahkan pengecer ya. Ya kalau pengecer tidak menaikkan harga untuk mencari spelling keuntungan bagi dirinya, anggaplah Rp1.000 gitu ya atau Rp2.000, ya rugilah. Kenapa? Karena dia berisiko juga gitu loh. Gas ini kan berisiko terbakar, ya berisiko meledak, dan juga kalau misalnya warung menjual gas ini kan memakan space gitu ya. Nah jadi ya yang namanya orang berdagang juga pasti mencari keuntungan. Tetapi sebetulnya
bukan di situ saja penyebab harga LPG 3 kg yang semula 12.700 sampai ke tangan warga itu 20 sampai 22.000. Nah, seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, karena alur distribusinya itu yang terlalu banyak tangan gitu loh. Terlalu banyak mampir-mampirnya. Ya namanya mampir, nggak mungkin lah tidak mengambil keuntungan. Akhirnya apa? Dari 12.700 sampai ke tangan warga 20 sampai 22.000. Nah, menurut saya sepakat dengan Mas barusan. Jalurnya ini aja yang dipangkas gitu loh. Tapi lagi-lagi teman-temannya, ini bukan orang miskin yang berkomentar. Jadi enak aja kalau berkomentar ya kan. Coba warga desa gitu ya yang beli gasnya aja itu udah sulit ya. Harga segitu itu dianggap mahal, pasti komentarnya ya marah-marah lah, nggak setenang Mas barusan. Hah? Iyalah Mas barusan coba itu bikin konten ya. Di sebelahnya kalau nggak salah, kalau nggak hotel ya apartemen, di belakangnya ada mobil terparkir. Ini orang-orang keren ini, bukan orang sembarangan ini. Yang dikomentarin adalah masyarakat kecil, tapi nggak masalah ya. Lanjut. Ubur-ubur ikan lele, LPG kok habis, Le? Loh Ibu, kok lesu kenapa? Ini mau nukerin gas, tapi stoknya nggak ada. Ngapain beli di warung? Beli di pangkalan resmi Pertamina aja. Ayo tak ajak ke sana, jangan males, pasti lebih untung. Ayo tak antar sekarang, ayo. Emang ini pangkalan resmi, Mas? Iya Bu, tandanya kalau pangkalan resmi itu ada pelang hijau, harganya sesuai HRT, stoknya pasti ada, dan dijamin lebih aman. Di setiap wilayah juga pasti ada pangkalan resminya Bu. Gimana Bu? Lebih oke kan? Lebih murah lagi. Coba kalau beli di warung tetangga, pasti lebih mahal. Oh iya Bu, tak beli sini aja. Terima kasih. Kan lebih murah kan? Iya, makasih. Ya, Mas. Ubur-ubur ikan lele. Aduh, mulai apa namanya ini ya? Mulai viral ya gara-gara salah satu netizen yang kena tilang, akhirnya ubur-ubur ikan lele jadi viral. Oke. Saya ingin mengomentari konten barusannya yang sepertinya diproduksi secara resmi oleh pihak Pertamina ya. Ingat loh ya, bukan Pertamini, Pertamina. Intinya adalah ya bagian dari sosialisasi di media sosial kepada masyarakat bahwa gas LPG itu nggak ada yang namanya langka, nggak ada pembatasan. Jadi ya untuk menghilangkan itu, karena sering terjadi ya kelangkaan gas LPG ya. Nah, kemudian juga harganya itu nggak semahal itu gitu loh. Nah, jadi intinya Pertamina ini ingin membuat sosialisasi bahwa belilah di agen resmi, harganya itu murah dan nggak mungkin ada pembatasan. Intinya nggak mungkin terjadi kelangkaan. Sebentar. Ini menarik sekali teman-teman ya. Tiba-tiba ingatan saya itu kembali ke sebelum dan pasca pilkada serentak ya. Di Jawa Tengah itu ada kelangkaan gas LPG loh. Di Jawa Tengah ada kelangkaan gas LPG. Karena gas LPG dijadikan salah satu instrumen sebagai bansos ya, bagi-bagi sembako dan lain sebagainya yang dilakukan oleh salah satu paslon. Tentu teman-teman ingat ya, nggak perlulah saya sebutkan dari partai mana dan siapa calon yang memborong gas tabung melon itu dan dibagi-bagikan kepada warga miskin gitu ya. Saya mencurigai jangan-jangan pemerintah ini membuat regulasi baru ini itu terinspirasi gitu ya, atau karena kecolongan gitu loh di Jawa Tengah itu gitu loh. Bisa jadi ini kan dugaan saya. Kalau dianggap keliru ya silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi.
Oke teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan ya, kita lihat bersama video tentang netizen yang sebagian besar ya bisa dikatakan tidak setuju lah dengan kebijakan baru terkait sistem penjualan gas melon ya. Karena memang tidak sedikit ibu-ibu rumah tangga di Indonesia Raya ini ya tidak bisa memasang gas sendiri. Ya, kemudian kalau gas habis pada tengah malam misalnya, apakah pangkalan resmi yang ditunjuk oleh SPBE itu masih buka? Ya kan tentu tidak. Dan jaraknya juga nggak mungkin lah dekat, gitu. Aduh, ya semoga saja ya pemerintah menemukan solusi yang lebih bijak gitu ya, yang terbaik dalam mengatasi persoalan ini karena saya yakin pemerintah memiliki tujuan baik. Cuma mungkin teknik di lapangannya saja yang perlu dicari solusinya agar tidak memberatkan warga kecil seperti kami-kami ini. Oke, teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar LPG 3 kg ya alias gas melon ya. Sekali lagi bukan gaspol ya, bukan gaspol update. Mirip namanya ya. Intinya isu ini viral di media sosial, salah satunya di TikTok ya, antara yang pro dan kontra terkait kebijakan baru bahwa gas tersebut mulai 1 Februari kemarin tidak lagi dijual ya, tidak lagi bisa didapatkan di warung-warung terdekat di rumah Anda ya. Hal ini dirasa sangat menyulitkan masyarakat di desa-desa yang jauh dari agen resmi ya. Dan tadi sudah kita lihat bareng-bareng videonya ya, ada emak-emak ya, juga ada tadi itu emas-emas begitu ya. Tapi kita tidak boleh menutup mata bahwa pasti pemerintah memiliki tujuan yang mulia terkait penerapan sistem baru ini ya. Mungkin salah satunya adalah fakta di lapangan gas tersebut harganya tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga tidak sedikit ya restoran-restoran mewah yang juga menggunakan gas tersebut sebagai bahan bakarnya padahal mereka tidak masuk sebagai golongan yang berhak menerima subsidi gas tersebut. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.